Nah, jadi gini mas, jadi kita punya project. Nah, projectnya itu tujuannya buat nyari tahu gimana sih pengetahuan masyarakat umum tentang korupsi. Jadi di video ini kita bakal wawancarai orang, bakal nanya-nanya gimana itu korupsi sama ngasih tahu mereka apa itu korupsi. Mau tahu nggak gimana? Ya udah, cek aja. Tahu nggak sih apa itu korupsi? Ya, korupsi itu ngambil uang rakyat tanpa sepengetahuan rakyat oleh para oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Kriminal yang besar. Kalau korupsi itu bicaranya negara, bukan orang lain. Kalau orang lain namanya ya mencuri atau nyolong ibaratnya itu ya. Ambil duit negara, mengambil bukan milik hak rakyat. Korupsi itu bisa penyelewengan dana, bisa penyelewengan dana. Kabur, ya saya lihat tuh, pas saya doang. Sini. Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Mas? Ya. Permisi. Boleh tanya tentang pengertian korupsi nggak mas bentar? Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya keburukan, kebusukan, dan ketidakjujuran. Nah, terus KPK mengkategorikan 7 kegiatan berikut sebagai korupsi. Nah, yang pertama adalah merugikan keuangan negara, terus yang kedua kegiatan penyuapan, lalu yang ketiga penggelapan dalam jabatan, terus yang keempat pemerasan, lalu yang kelima berbuat curang, lalu yang keenam adalah benturan kepentingan dalam jabatan, lalu yang ketujuh gratifikasi. Tahu nggak sih dampak korupsi itu apa aja? Ya kayak contohnya kalau di daerah itu banyak-banyak infrastruktur yang nggak berjalan dengan lancar. Jadi ya gimana ya? Ya pokoknya itu sangat merugikan dah buat daerah itu sendiri. Oh jelas, sosial, ekonomi, keluarga, apa semua dah pasti imbasnya ke sana. Kalau dampaknya pasti luas ya, Mbak. Dampaknya itu rakyat kecil yang nggak tahu menahu pun pasti kena dampaknya. Sedangkan yang menikmati cuma segelintir orang-orang yang merasa punya jabatan, pasti yang nikmatin yang gitu. Besar sekali ya. Pertama bisa merugikan negara dari segi materialnya ya, segi finansialnya, segi keuangannya yang seharusnya negara itu bisa membangun lebih banyak, tetapi keuangannya sudah bocor atau sudah diambil oleh oknum-oknum tertentu atau pihak-pihak tertentu. Tapi untuk dirasakan langsung itu nggak bisa ya Mbak. Untuk dirasakan langsung korupsi itu kita nggak bisa merasakan. Misalnya kan kita rakyat awam ya, mungkin apa ya? Dana yang untuk digunakan untuk lainnya, jadi dialihkan ke situ mungkin gitu. Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Jadi gini teman-teman, korupsi sekarang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan pertama, korupsi adalah victimless crime atau bahkan korbannya sendiri pun yaitu masyarakat tidak mengetahui atau tidak merasakan bahwa ia sedang dirugikan. Yaitu yang nomor 2 adalah karena dampaknya yang sangat-sangat luas. Nah, dampak dari korupsi dapat kita kategorikan menjadi 7 kategori atau 7 aspek. Pertama, aspek ekonomi. Kedua, aspek sosial. Ketiga, aspek politik dan demokrasi. Keempat, aspek pemerintah. Yang kelima, aspek hukum. Yang keenam, aspek pertahanan dan keamanan. Dan terakhir, yang nomor 7 adalah aspek lingkungan. Menurut kamu, hukuman untuk koruptor saat ini sudah pas belum? Sudah. Belum. Kalau bicara hukumannya kayaknya belum ada apa-apanya. Menurut saya belum, jadi nggak ada jerahnya, cuma di penjara doang gitu. Belum.
Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Mas, permisi, saya butuh penjelasan, Mas. Oh iya. Menurut saya sih pencegahan korupsi sekarang itu kurang efektif karena para koruptor itu rata-rata dihukum itu cuma 5 tahun. Bandingkan dengan orang biasa yang korupsi atau orang biasa yang mencuri gitu. Mereka itu hukumannya lebih dari 5 tahun. Sedangkan dampak dari korupsi itu kan hampir semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Bayangkan suatu negara itu bisa hancur karena koruptor. Woi, layangan lu! Biasa mas, anak sini mereka lagi itu cari layangan. Menurut kamu, hukuman yang pantas buat koruptor itu apa? Hukum mati lah. Ya kalau bisa sih hukuman mati, tapi nggak mungkin ya kalau di Indonesia sih. Dan jerak. Gantung. Atau kalau nggak ada kita hukum gantung, hukum seumur hidup. Putuskan ininya. Paling cocok sih hukuman mati kali ya. Mengembalikan uang negaranya lagi. Yang intinya membuat efek jerah kepada si koruptor gitu. Dari tingkatan yang rendah sehingga tingkatan yang tertinggi yang maksimal yaitu harus hukum mati atau hukum panjang umur ya, hukum hidup ya itu ya. Nah itu. Gantung. Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Oh iya. Apa nih? Hukuman yang pantas bagi koruptor Indonesia ya. Jadi koruptor Indonesia itu harusnya dihukum kayak negara-negara lain di Asia seperti Cina, Vietnam, Singapura. Mereka tuh dihukum mati ataupun mereka bisa niru di Malaysia dihukum gantung. Tapi Indonesia tuh nggak bisa niru negara-negara di kayak Korea Selatan ataupun negara lain di Eropa. Karena di Eropa tuh hukuman korupsinya tuh ringan. Jadi mereka berdasarkan rasa malu aja. Kan koruptor Indonesia tuh nggak tahu rasa malu. Tahu nggak sih upaya pencegahan korupsi yang tepat? Sih mbak, tergantung dari individu orangnya juga. Orang kan pasti mempunyai keinginan lebih, kayak orang dagang aja juga pasti pengen lebih mbak. Susah. Memberi hukuman yang berat bagi yang koruptor biar yang lain nggak ngikutin. Mungkin dibikin semacam satu sanksi sosial buat dia. Dua juga hukumannya itu ya itu tadi, hukuman mati. Biar orang yang mau niat aja jerak. Susah, karena apa? Ini mau cegah korupsi ya kesempatannya ada. Kayak sekarang ini operasi tangkap tangan, banyak orang janji kan, sumpah demi Allah, ya sepeser pun saya tidak ini, ya kan ada yang bilang lagi, Anas bilang lagi gantung saya di Monas, gantung aja. Harus transparan dalam bentuk seperti kayak contohnya APBD gitu. Soalnya banyak daerah saya juga yang di daerah Bogor banyak yang nggak terlalu transparan, jadi kita tuh sebagai masyarakat nggak tahu uang pengeluaran berapa, pasukannya berapa gitu. Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Hai guys, tahu nggak sih kenapa kita perlu melakukan upaya pencegahan korupsi? Karena korupsi itu termasuk extraordinary crime, di mana korban dari korupsi itu nggak sadar kalau mereka itu korban dari kejahatan korupsi. Nah, apa sih manfaatnya dari upaya pencegahan korupsi? Jadi, upaya pencegahan korupsi itu dimaksudkan agar mempengaruhi pandangan masyarakat agar aware terhadap kejahatan korupsi. Apa aja sih upaya mencegah korupsi? Pertama, melalui media massa. Contohnya iklan di TV, radio, bisa melalui media sosial atau melalui penyuluhan atau sosialisasi. Tahu nggak sih apa itu KPK? Korupsi, pemberantasan, korupsi pemberantasan komisi pemberantasan korupsi. Tahu? KPK lembaga ya yang ngurusin orang-orang pada korupsi. KPK korupsi apa sih? Saya lupa tuh ituannya. Saya lupa. Tahu nggak sih kapan KPK berdiri?
Nggak tahu Mbak. Tahunya zamannya Pak SBY ya. Berdirinya zaman Bu Mega ya. Kapan tuh Bu Mega? Bu Mega, tunggu. 2002 ya? 2002 ya, Bu Mega ya? Yang bikin, soalnya saya cinta Bu Mega. Kurang tahu deh. Iya, kurang tahu. Aduh, kurang tahu tuh. Nah, daripada bingung, mending lihat ini aja. Halo, Halo, Waalaikumsalam. lagi apa Ma? Ini lagi duduk-duduk. Bentar, masa kamu nggak tahu KPK itu apa? Ya udah, aku jelasin sini. KPK itu atau yang sering kita sebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah yang independen yang diberi amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, independen dan berkesinambungan. Jadi KPK itu dibentuk dari UU Nomor 30 Tahun 2002. KPK itu dipimpin oleh 5 orang pimpinan, 1 jadi ketua dan 4 jadi wakil. Terus 1 orang ketua itu mempunyai masa jabatan selama 4 tahun. Ya, aku mau telepon mamaku dulu nih. Dadah. Satu kata dong buat korupsi. Satu kata, ya sholat berjamaah lah. Korupsi itu mati. Korupsi jahat. Korupsi itu negatif. Korupsi itu sampah. Marilah semua warga negara Indonesia. Hah? Oh, satu kata aja. Oh gitu. Korupsi zolim. Nah, jadi gitu guys, video project dari kita. Nah, kalau kita ulang lagi nih ya, review lagi. Kita udah jelasin apa itu korupsi, gimana dampak korupsi, gimana pencegahannya, gimana apa itu organisasi yang menanggulanginya seperti KPK, gimana berdirinya dan sebagainya. Yang penting itu gimana hukuman korupsi di Indonesia saat sekarang ini. Mungkin kalau kita lihat masyarakat rada masih kurang tahu apa itu korupsi. Jadi sebagai mahasiswa kita harusnya kayak memberi edukasi terhadap masyarakat sekitar, bisa melalui kayak video ini, bisa pamflet dan bisa apapun. Dan satu lagi nih guys, buat penutup, yang pasti itu kita harus mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Suatu perbuatan. Kamu Ya Allah, sorry. Nah, Semaunya tau nggak sih korupsi itu? Kok gitu sih dia? Oh, bener Mak. Kok sekarang? apa ya? Jangan liatin. Udah. Jangan liatin si Arif sama si dia orang liatin. Kelewatan. Tuh agak. saya mendukung penuh untuk Indonesia bebas korupsi. Cepat aku